Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Ketua BPIP Yudian Wahyudi meminta kepada para Bupati dan Wali Kota untuk menjaga baik bendera pusaka yang telah diberikan sampai waktu pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia yang akan dikibarkan serentak pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya di Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024. Dalam penyerahan ini, Wisnu meminta agar para bupati dan wali kota dapat mensosialisasikan ideologi Pancasila hingga ke desa-desa. Dan ia pun menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dihafal, melainkan diimplementasikan dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Ketua BPIP Yudian Wahyudi pun meminta kepada para bupati dan wali kota untuk menjaga dengan baik bendera pusaka yang telah diberikan karena memiliki banyak pemaknaan dan guratan sejarah panjang perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia. Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang kami muliakan, duplikat bendera pusaka yang nanti dibagikan bukanlah sekadar benda mati, tetapi merupakan benda pusaka yang di dalamnya terdapat makna dan guratan sejarah panjang. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan transportasi HUT RI ke-79 di IKN akan menggunakan bus sebagai moda transportasi utama. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memudahkan para tamu undangan yang akan mengikuti upacara di IKN pada 17 Agustus mendatang. Kementerian Sekretariat Negara menyediakan bus untuk memobilisasi para tamu undangan yang akan mengikuti upacara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa Setnek tidak akan menyediakan mobil sewa sebagai moda transportasi utama, melainkan angkutan bus sekitar 200 unit yang telah diatur oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan otorita IKN dan pemerintah daerah setempat. Disediakannya bus sebagai moda transportasi bagi para tamu undangan yang akan hadir saat mengikuti upacara di Ibu Kota Nusantara juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang masih menghadapi banyak kendala. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Angkutan bus yang disediakan saat upacara HUT RI ke-79 merupakan kendaraan prioritas yang akan digunakan di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN bagi petugas upacara, tamu undangan termasuk juga para menteri. Sedangkan untuk kendaraan presiden dan wakil presiden akan diatur oleh pasukan pengamanan presiden. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit telah tiba di Ibu Kota Nusantara. Pada tahap awal, tram akan difungsikan sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI. Rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit telah tiba di Ibu Kota Nusantara. Tram otonom yang dioperasikan di IKN merupakan moda berbentuk seperti kereta LRT tetapi tidak beroperasi di atas rel. Tram akan beroperasi di atas jalan aspal menggunakan ban yang dipandu oleh lintasan yang disebut sebagai virtual track. Operasional tram otonom di IKN tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI. Moda transportasi ini akan beroperasi di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur IKN dengan kecepatan jelajah 40 km per jam. Kedatangan tram ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mengembangkan transportasi modern dan ramah lingkungan di Indonesia.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal mengatakan operasional tram otonom di IKN tahap awal akan berfungsi sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI. Salah satu jenis moda kereta api yang baru lagi masuk Indonesia. Kemarin kita ada LRT Goa 3, terus dari itu ada kereta cepat Wush, sekarang ada IRT Autonomous Rail Rapid Transit yang kita sebut dengan tram otonom. Ini akan kita lakukan uji coba mulai tanggal 10 ini dan 5 hari ke depan kita masih uji. Ya, jadi belum capai uji. Dari uji kita pastikan bahwa ini sudah bisa berfungsi layak dan sesuai dengan kondisi di jalur kebangsaan ini. Dia hanya beroperasi di jalur kebangsaan di lokasi atau lebih besar nantinya. Pemirsa, sebagai upaya menghadirkan keistimewaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah melalui Sekretaris Negara menyelenggarakan pameran bertajuk Mari Kemari ke Nusantara. Pameran ini mengusung arsip dan memorabilia hingga sejarah panjang terkait Ibu Kota Negara Indonesia. Dalam menyambut peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara dengan bangga menghadirkan agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2024 yang akan berlangsung selama bulan Agustus. Dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung di 2 lokasi, yakni Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Terkhusus di Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, sebagai bagian dari perayaan, Kementerian Sekretariat Negara bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Badan Otorita IKN, Arsip Nasional, Pemprov DKI, dan Kearsipan Pemprov DIY menyelenggarakan pameran arsip kepresidenan bertajuk Mari Kemari Nusantara. Pameran ini akan dibuka untuk umum di Galeri Emiria Sunasa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, mulai besok tanggal 8 hingga 20 Agustus 2024. Dalam pameran tersebut, pemerintah akan memamerkan arsip dan memorabilia terkait Ibu Kota Negara. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terkait Ibu Kota Negara. Nah mari kita meriahkan bulan kemerdekaan ini. Kami mengajak Bapak Ibu, masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, Bapak Ibu pimpinan organisasi pemerintahan, organisasi sosial keagamaan, dan juga para pelaku swasta, serta juga KBRI dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memeriahkan bulan kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang positif dan menggembirakan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.